Bab 1623, Tuan Surga membatalkan Tuhan. Esensi saya adalah karma. Telapak tangan saya adalah penyebab karma dan kepalan tangan saya yang tertutup adalah efek karma, karena tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, saya tidak akan membunuh Anda hari ini. Aku akan mengambil esensimu dan menyegelnya selama 1000 tahun. Sekarang tinggalkan medan perang. Mata Wang Lin sepertinya berisi langit dan bumi. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan mendarat di mata pemuda berjubah hijau itu. Pemuda berjubah hijau itu gemetar dan pikirannya bergemuruh. Dia batuk darah sekali lagi, dan saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dia terpaksa mundur lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Matanya redup dan dipenuhi teror yang mengerikan. Anda, ini, mantra macam apa ini? Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya sekali lagi, dia dengan tenang mengucapkan satu kata. Enyahlah. Dia tidak mengaum dan sangat tenang, tetapi ketika pemuda berjubah hijau mendengar ini, dunia di sekitarnya seolah-olah akan runtuh. Pikirannya bergetar seolah-olah ada kekuatan yang menyerbu ke dalam tubuhnya dan akan menghancurkan jiwa aslinya. Merasa ketakutan, pemuda berjubah hijau itu melarikan diri dengan gila-gilaan saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia belum kehilangan seluruh esensinya, tapi Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besar esensinya, yang membuatnya takut. Dia belum pernah mendengar mantra semacam ini sebelumnya, tapi dia samar-samar tahu bahwa penguasa memancing bulan di sumur memiliki kekuatan yang sama. Hatinya bergetar dan dipenuhi keengganan saat dia mundur. Dia berpikir bahwa jika dia mempertahankan kultivasinya pada puncaknya, tidak akan mudah bagi Wang Lin untuk mengekstraksi esensinya. Orang tua ini memiliki budidaya Arcane Void, orang tua ini tidak akan menerima ini. Dia meraung dalam pikiran dan hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan satupun saat dia dengan cepat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah memaksa pemuda berjubah hijau itu kembali. Kemudian Wang Lin berbalik ke arah Dewa Langit, Dewa Kekosongan, yang diperlambat oleh mantra berhenti dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mari kita hadapi apa yang terjadi saat itu. Tatapan Wang Lin dingin, tapi dia tetap tenang. Dia memandang surga guru Void God dan berjalan mendekat. Segudang awan merah Void Dao. Master Heaven Void God mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan celah raksasa muncul di belakangnya. Joss Flames yang tak ada habisnya mengalir keluar dan menciptakan awan merah bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung raksasa muncul dari dalam awan merah. Tekan orang ini ke dalam reinkarnasi dunia. Biarkan dia jatuh ke dalam jurang di antara bintang-bintang sehingga jiwanya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dewa Langit, Dewa Kekosongan meraung sambil menunjuk dengan jarinya. Semua patung itu bersinar saat mereka menabrak Wang Lin seolah-olah mereka mencoba menguburnya di antara bintang-bintang. Pada saat ini, pusaran raksasa muncul di bawah Wang Lin. Pusaran ini dibentuk oleh mantra, dan banyak hantu terbang keluar darinya. Mereka menjerit sedih saat tubuh mereka memanjang dan mengelilingi Wang Lin. Mereka ingin menariknya ke dalam pusaran. Pada saat ini, pusaran saat gerbang Void runtuh masih ada. Dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan karena Wang Lin memiliki pusaran di atas dan di bawahnya. Selain dua pusaran, 10.000 status bersinar menghantam Wang Lin. Sepertinya Wang Lin benar-benar terperangkap di dalam mantra Heaven Master Void God. Mati untukku. Dewa Langit,
Dewa Kekosongan memasang ekspresi ganas dan mengangkat tangan kanannya. Kabut ungu berkumpul dan membentuk tombak di tangannya. Dia mengambil tombak itu dan melemparkannya ke Wang Lin. Saat gemuruh menggelegar bergema, tombak itu membawa kabut tak berujung dan melesat ke arah Wang Lin yang terperangkap. Di kejauhan, pria berjubah hijau itu berhenti sejenak dan berusaha berbalik untuk melihat Wang Lin yang terperangkap. Dia meraung, meninggalkan pelariannya, dan melangkah menuju Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Saat 10.000 patung itu menghantamnya, dia menutup matanya dan melangkah maju. Dia tidak cepat, tapi ratusan patung mendekatinya. Namun, saat mereka tiba, mereka menembus tubuhnya. Tidak diketahui apakah Wang Lin yang menjadi ilusi atau patung itu sendiri. Gemuruh menggelegar bergema saat patung yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka tampak menjadi transparan dan melewatinya. Kemudian keributan berlanjut di belakang Wang Lin. Hal ini menyebabkan murid Dewa Penguasa Surga mengecil. Langkah Wang Lin tidak terlihat cepat, tapi dia langsung tiba di hadapan surga Guru Void God. Dia mengangkat tangan kanannya dan bahkan tidak peduli mantra apa yang digunakan oleh Tuan Langit Dewa Kekosongan saat tangan kanannya menekan ke bawah. Segel hidup dan mati. Tangan kirinya adalah kehidupan dan tangan kanannya adalah kematian. Tangan kanan Wang Lin mendarat dan gas hitam mengelilingi telapak tangannya. Meskipun telapak tangannya telah mendarat di kehampaan, hal itu menyebabkan ekspresi Dewa Penguasa Surga berubah. Dia dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan Wang Lin mengandung aura kematian. Ketika telapak tangan itu mendarat, sepertinya tidak ada kehidupan di dalam domain bintang sekitarnya. Seolah-olah kawasan ini telah menjadi wilayah mati. Saat itu menjadi wilayah kematian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya dan runtuh. Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan terlempar ke belakang ratusan kaki dengan keras dan kemudian dia melihat ke atas. Namun, saat dia melihat ke atas, Wang Lin menunjuk ke arahnya. Berhenti. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan melambat sekali lagi. Dia meraung dan hendak mematahkan mantra stop di sekelilingnya dan keluar dari keadaan seperti rawa ini. Tapi bagaimana Wang Lin memberinya kesempatan ini? Wang Lin mendekat dalam sekejap dan tiba di hadapan Heaven Master Void God. Wang Lin mengangkat jarinya dan menunjuk ke antara alis surga Guru Void Tuhan. Guru. Dengan itu, jari telunjuk kanan Wang Lin tampak berubah menjadi sambaran petir abadi. Guntur destruktif ini mengandung kekuatan semua guntur dari alam dalam dan luar. Poin ini cukup kuat untuk membunuh kultivator langkah ketiga. Meskipun penguasa langit Dewa Kekosongan adalah salah satu dari 5 guru dan tingkat kultivasinya sangat tinggi, ini hanyalah salah satu avatarnya. Itu hanya pada tahap awal Arcane Void. Akibatnya, kekuatan guntur ini masih bisa melukainya. Dengan satu titik, tubuh Dewa Penguasa Surga bergetar. Kilatan perak muncul di antara alisnya dan kilatan perak yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan suara gemuruh bergema. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Dewa Surga, dan dia didorong mundur. Saat dia mundur, Wang Lin melangkah maju sekali lagi. Jempol kanan Wang Lin menjulur dan mendarat di antara alis surga Guru Void Tuhan lagi. Api. Saat suara gemuruh bergema, api destruktif menyebar dari antara alisnya seperti guntur perak.
Api menyebar ke seluruh tubuh ini, menyerbu ke dalam pikirannya, dan membakar jiwanya. Rasa sakit karena bagian dalam dan luar tubuhnya terbakar menyebabkan wajah dewa penguasa surga menjadi terdistorsi. Dia batuk seteguk darah. Namun, semuanya belum berakhir. Kilatan niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk telapak tangan. Kemudian dia menekan dahi Dewa Langit, Guru Kekosongan, dan jari-jarinya mengepal membentuk kepalan. Karma, sebuah esensi ditarik keluar oleh Wang Lin. Serangan yang terus-menerus tidak memberikan kesempatan bagi Tuan Surga Void God untuk melawan. Dengan mantra berhenti, Wang Lin seperti surga itu sendiri. Hidup dan mati. Wang Lin mengangkat kedua tangannya. Tangan kirinya adalah kehidupan, dan menekan dada Dewa Surga Guru Void. Tubuh tua Dewa Surga Guru Kekosongan tiba-tiba memancarkan kemudaan dan menjadi lebih muda. Namun, saat tangan kanan Wang Lin jatuh, pemuda itu pingsan. Kehidupan dan kematian meletus di dalam tubuh Dewa Surga Guru Void seolah-olah mereka akan mencabik-cabik tubuhnya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno, martabatnya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Dengan suara gemuruh, tubuhnya bergetar dan dia melepaskan diri dari mantra stop. Saat mantra berhenti dipatahkan, budidaya penuhnya meletus. Namun, Wang Lin tetap tenang. Saat Heaven Master Void God mematahkan mantra stop, Wang Lin menunjuk dengan jari telunjuk kanannya. Berhenti. Tidak. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan bergetar dan keputusasaan muncul di matanya. Benar dan salah. Wang Lin memejamkan mata dan segala sesuatu di dunia ini menjadi salah. Lalu matanya terbuka, sehingga semuanya menjadi kenyataan. Namun, saat dia menutup matanya sekali lagi, tangan kanannya tertebas. Pembantaian. Telapak tangan Wang Lin seperti pisau, mengeluarkan cahaya merah pembantaian. Ia langsung mendarat di kepala Dewa Langit penguasa langit dan tanpa ampun menebasnya. Suara letupan yang menggetarkan surga bergema diikuti dengan jeritan yang menyedihkan. Tubuh Dewa Surga Guru Kekosongan terbelah dua. Kedua bagian tubuhnya berubah menjadi kabut ungu dan mundur ke kiri dan kanan. Namun, meskipun mata Wang Lin tertutup, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa membelah kabut ini seperti membelah kain. Saat kabut terpisah, tubuh asli avatar surga Guru Void Tuhan dilepaskan. Itu adalah awan energi yang tak terlihat. Energi tak terlihat ini sangat sulit dideteksi, dan Wang Lin hanya bisa mendeteksinya menggunakan dao yang benar dan salah. Energi tak kasat mata ini adalah inti dari avatar Dewa Penguasa Surga. Faktanya, avatar ini adalah nafas yang dihembuskan oleh Dewa Penguasa Surga. Dewa Surga Penguasa Kekosongan disebut Dewa Kekosongan, karena tubuhnya seperti kehampaan. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya tidak nyata dan hanya berupa kumpulan energi. Pada saat ini, awan energi tak terlihat yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin mencoba melarikan diri tanpa ada yang menyadarinya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan, tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 5 guru, namun dialah yang paling sulit dibunuh. Bab 1624. 3 langkah menggambar busur. Namun, hari ini dia bertemu Wang Lin, yang telah memahami esensi benar dan salah. Wang Lin tidak membuka matanya sama sekali.
Pada saat inti Dewa Surga Guru Void berusaha melarikan diri dan pemuda berjubah hijau berbalik mundur ketakutan setelah melihat Dewa Surga Guru Void terkoyak, Wang Lin mengangkat tangan kanan ini ke alisnya. Dengan ini, cahaya keemasan tak berujung bersinar dan setetes darah emas keluar dari antara alis Wang Lin. Dia meraihnya dengan tangan kanannya. Saat dia mengambil setetes darah ini, sebuah busur langsung muncul dari tubuh Wang Lin. Saat busur itu muncul, niat membunuh memenuhi bintang-bintang. Wang Lin mengarahkan busurnya ke depan. Busur Li Kuang tidak dapat digunakan kecuali Wang Lin memiliki darah emas. Faktanya, ketika garis keturunan surgawinya dipaksa keluar, busurnya telah menyatu dengan setetes darah itu. Anak panah itu juga ada di dalam tetesan darah itu. Namun, darah ini masih milik Wang Lin. Selama dia memiliki darahnya, dia bisa memanggil busur Li Guang dan menembakkan panah yang menghancurkan surga itu. Dengan busur ini dan tingkat kultivasinya saat ini, Wang Lin tidak takut pada dunia atau kultivator manapun. Busur ini adalah serangan Wang Lin yang paling kuat. Dengan mata terpejam, tangan kiri Wang Lin memegang busur dan tangan kanannya memegang tali busur. Dia menunjuk ke arah Dewa Kekosongan Tuan Surga yang melarikan diri dan menarik tali busurnya. Sebuah dengungan bergema seolah-olah ruang angkasa akan runtuh atau sudah runtuh. Ruang di sekitar Wang Lin mulai runtuh lapis demi lapis dengan dia sebagai pusatnya. Dewa Langit, Dewa Kekosongan menjerit tanpa suara dan perasaan kematian mengelilinginya. Dia berlari seperti orang gila dan menyatu dengan dunia. Dalam sekejap, dia menghilang dari dekat planet Susaku. Ada juga pemuda berbaju hijau. Saat dia dengan cepat melarikan diri karena ketakutan, dia membuka celah dan masuk ke dalam. Ada juga puluhan ribu pembudidaya yang melarikan diri di sekitar planet Susaku. Mereka semua telah melarikan diri sebelumnya dan belum menyaksikan apa yang terjadi di sekitar planet Susaku. Namun saat ini, mereka merasakan panggilan kematian dari jiwa mereka. Aku akan mengambil kembali Brilliant Void dengan panahnya. Wang Lin menutup matanya. Suaranya terdengar tenang. Dia menarik kembali tali busurnya dan panah ilusi dengan ujung bulat mulai terbentuk. Segera, itu menjadi panah sungguhan. Saat panah itu muncul, tangan kanan Wang Lin mengendur. Saat dia melepaskannya, suara mendengung bergema. Ruang itu sendiri tampak bergetar dan runtuh saat tali itu menghantam anak panah. Semua kekuatan ditransfer dan panah ditembakkan. Ruang angkasa runtuh sekali lagi saat anak panah itu terbang keluar, membentuk pusaran hitam tak berujung. Panah itu memicu kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak ada yang bisa menghentikan panah ini. Saat anak panah itu terbang, riak menyebar dari angkasa. Pemuda berjubah hijau itu terpaksa keluar dari celahnya. Saat dia melihat ke belakang dengan ketakutan, wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Berbeda dengan sebelumnya, di mana dia hanya proyeksi, kali ini dia dengan tubuh aslinya. Begitu dia mati, dia benar-benar mati. Tanpa berpikir panjang, anak panah itu langsung mendekat. Pemuda berjubah hijau itu berteriak minta tolong. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan banyak darah terlepas dari kondisi tubuhnya. Dia mengumpulkan semua esensi yang dia bisa sekarang karena dia menghadapi akhir hidupnya. Dia merobek Joss Flame Realm miliknya dan mengeluarkan semua jiwa Joss Flame miliknya. Mereka menyatu dengan darahnya dan membentuk miliaran lapisan es. Dalam sekejap, dia membentuk bongkahan es sebesar planet.
Tepat pada saat ini, anak panah itu tiba. Saat anak panah itu menyentuh es itu langsung runtuh. Di tengah, mata pemuda berjubah hijau itu dipenuhi dengan keputusasaan. Dia telah menyebabkan tanda klannya runtuh dengan imbalan lebih banyak kekuatan untuk menahan panah. Namun, pada akhirnya, anak panah itu menembus es dengan suara gemuruh yang bergema di seluruh Brilliant Void. Anak panah itu menembus pemuda berjubah hijau itu. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah sebelum meledak. Jiwa asalnya ingin melarikan diri, namun pada akhirnya gemetar dan mati. Ini adalah kultivator Arcane Void pertama yang tewas dalam perang ini. Ada banyak kultivator alam luar di dalam Brilliant Void, namun mereka semua merasakan ancaman kematian. Anak panah itu bergerak dalam garis lurus, namun riak yang dipancarkannya memengaruhi seluruh Brilliant Void. Setiap kultivator yang terkena riak akan meledak dan mati. Di bagian timur Brilliant Void, ada ratusan penggarap alam luar mengejar beberapa lusin penggarap alam dalam ketika mereka merasakan ini. Lusinan pembudidaya alam batin semuanya pucat dan tampak seperti lampu minyak yang mengering. Bertarunglah dengan mereka sampai mati. Biarpun aku mati, aku akan mati di kampung halamanku. Pria parubaya yang melarikan diri itu menunjukkan seringai putus asa. Dia tiba-tiba berbalik dan memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, riak datang dari bintang-bintang dan menembus lusinan bintang tetapi tidak menimbulkan bahaya apapun. Namun, mereka terkesima ketika melihat ratusan penggarap alam luar yang mengejar mereka semua mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mati karena riak. Di bagian selatan Brilliant Void, ada dua kultivator alam luar yang telah mencapai penyakit hawar surga. Mereka menekan perasaan buruk yang mereka miliki dan mengejar seorang pemuda sebelum mereka. Pemuda ini berlumuran darah segar. Namun, pada saat ini, riaknya bergema. Kedua penggarap alam luar yang menyeringai gemetar dan pingsan, meninggalkan pemuda yang tertegun. Di sebelah barat Brilliant Void, terdapat planet budidaya. Sebagian besar sekte telah dihancurkan dan sekarang ditempati oleh para penggarap alam luar. Beberapa dari mereka menjadi gila karena membunuh dan benar-benar membunuh manusia. Jeritan bergema di dalam kota. Beberapa kultivator alam luar telah menangkap para kultivator wanita cantik dari berbagai sekte. Mereka akan mengubahnya menjadi tungku budidaya dan menjualnya kembali di alam luar. Namun, pada saat ini, riak menyapu planet budidaya. Setelah riak itu berlalu, semua kultivator alam luar di planet ini gemetar dan roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Di bagian utara Brilliant Void, terdapat 1000 sinar cahaya yang mewakili 1000 penggarap alam luar yang akan membantu sistem bintang lainnya. Namun, mereka bertabrakan dengan riak dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Hal serupa terjadi dimanapun di dalam Brilliant Void. Saat riak menyebar, sejumlah besar pembudidaya alam luar meninggal. Di perbatasan Brilliant Void dan Cloud Sea, avatar Heaven Master Void God membentuk kembali tubuhnya. Ekspresinya suram dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke depan. Siapa yang bisa membunuhnya jika dia memiliki panah itu? Sial, tanpa anak panah itu, paling-paling aku akan terluka, tapi bukan tidak mungkin bisa membunuhnya. Hanya saja, kenapa dia harus memiliki busur dan anak panah itu? Sovereign, kamu menghadiahkan busur itu padanya saat itu. Anda membuat kesalahan besar. Dengan busur itu,
Siapa di alam dalam atau luar yang bisa menanganinya? Orang tua ini tidak lagi berpartisipasi dalam perangnya. Jika avatarku dapat bertahan, ia akan kembali ke tubuh asliku. Ketakutan penguasa surga akan Tuhan telah mencapai batasnya. Saat ini, dia melarikan diri menuju Laut Awan. Dia ingin keluar melalui celah di Cloud Sea. Dia sudah memutuskan untuk tidak pernah memasuki alam batin lagi. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berbalik. Ruang di belakangnya pecah dan anak panahnya melesat. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak mungkin dihindari Sa. Ed menembus tubuhnya. Tubuh Dewa Surga Guru kekosongan runtuh dan auranya menghilang tanpa jejak. Saat avatarnya mati, jeritan menyedihkan datang dari domain bintang yang tertutup kabut tak berujung di sistem bintang kuno. Kabut di dalam domain bintang dengan cepat menyusut hingga membentuk sebuah tubuh. Ini adalah tubuh asli Dewa Penguasa Surga. Dia batuk seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia memandang ke arah alam batin dengan ketakutan di matanya. Di alam kekosongan cemerlang, di luar planet Suzaku, Wang Lin membuka matanya. Busur di tangannya menghilang dan anak panah kembali dari kehampaan. Itu kembali ke dalam setetes darah emas di tangan kanannya. Dia menekan setetes darah itu kembali ke dahinya dan menyerbu ke pusaran yang terbentuk oleh runtuhnya gerbang void. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk memantapkan langkah ketiga budidayanya. Tidak jauh dari situ, Zhou Jin adalah satu-satunya kultivator alam luar yang tidak terbunuh oleh riak tersebut. Tubuhnya gemetar dan dia tidak berani bergerak. Dia menyaksikan Wang Lin melangkah ke pusaran dan menyerap kekuatan gerbang void seperti orang gila. Sangat kuat, dia menjadi sangat kuat. Pikiran Zhou Jin kosong dan wajahnya pucat. Bukan hanya dia, ribuan kultivator alam batin semuanya terkejut. Apa yang baru saja mereka saksikan sungguh sulit dipercaya. Penguasa alam tertutup, ini adalah penguasa alam tertutup, harapan alam batin kita. Mata guru South Cloud dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa sesuatu sebesar ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi apakah itu gerbang 10.000 tulang kekosongan atau kekuatan panah, keduanya sudah cukup untuk mengejutkannya. Si Tunan tertawa ketika dia melihat Wang Lin di dalam pusaran. Kegembiraan memenuhi matanya. Puji penguasa alam tertutup. Tidak ada yang tahu siapa yang berbicara lebih dulu, tapi tak lama kemudian, semua orang mengikuti. Ribuan petani menangis kegirangan. Di belakang mereka, patung Wang Lin di planet Suzaku memandang ke langit seolah-olah sedang memandang ke langit seperti melihat semut. Namun, hanya Wang Lin yang tahu bahwa pembalasan ilahi langkah ketiga, akan segera tiba. Bab 1625, Memulihkan Harta Karun Masa Lalu. Wang Lin menyerap kekuatan gerbang void di dalam pusaran. Saat dia melakukannya, esensi pembantaiannya sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Saat fusi selesai, tingkat budidaya Wang Lin meningkat dari Spirit Void tahap awal ke Spirit Void tahap pertengahan. Ketika dia mencapai tahap pertengahan Spirit Void, Wang Lin menunjuk ke pusaran. Kekuatan gerbang void mengalir ke tangannya. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar dari segala arah, dan pedang guntur muncul di tangannya. Pedang ini panjangnya hanya 7 inci, tapi itu adalah harta esensi yang telah dia sempurnakan menggunakan kekuatan dari gerbang void yang runtuh. Ini seperti pedang pembantaian yang dibentuk King Sui.
Pedang kecil ini dibentuk oleh esensi guntur Wanglin, atau bisa dikatakan itu adalah esensi guntur. Kemudian Wanglin mengangkat tangan kanannya lagi dan sejumlah besar kekuatan dari pusaran mengalir keluar. Pedang esensi api muncul. Pedang ketiga adalah pedang karma. Pedang ini berisi pencerahan karma Wanglin. Itu melayang di depan tubuh Wanglin dan memancarkan cahaya lembut. Pedang keempat adalah pedang hidup dan mati. Dunia bergetar saat gas hitam dan putih terjalin membentuk pedang 7 inci ini. Pedang kelima adalah pedang benar dan salah, tetapi kekuatan dari dalam pusaran itu terbatas. Energinya hampir habis setelah membantu Wanglin membentuk 4 pedang, jadi sekarang energinya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat yang sama, raungan teredam terdengar dari kejauhan, itu adalah tanda pembalasan ilahi. Mata Wanglin berbinar. Dia tahu bahwa setelah pusaran itu menghilang, pembalasan ilahi yang akan dia hadapi akan menjadi yang terkuat dalam hidupnya. Namun, Wanglin tidak takut sama sekali. Matanya tenang dan dia melangkah maju dengan tangan terentang. Dia memisahkan pusaran yang menghilang itu. Robekan ini menyebabkan pusarannya bergetar, dan bahkan lebih banyak lagi kekuatan gerbang Void yang keluar. Di bawah gelombang kekuatan gerbang Void, pedang benar dan salah terbentuk. Pedang keenam adalah pedang pembantaian. Ini bukanlah pedang yang diberikan King Sui kepada Wanglin, melainkan pedang yang dia bentuk dengan esensi pembantaiannya sendiri. Setelah pedang pembantai terbentuk, pusaran itu mulai menghilang secara permanen. Kekuatan gerbang Void sangatlah misterius. Hal ini tidak hanya memungkinkan para penggarap untuk menyatu dengan esensi mereka dan membiarkan tubuh mereka mengalami metamorfosis seperti pada tahap pendirian yayasan, tetapi juga dapat membentuk senjata dari esensi mereka. Wanglin tidak tahu dari mana senjata ini berasal, apalagi senjata apa itu. Namun, dia sadar bahwa kekuatan gerbang Void yang misterius sangatlah langka. Seorang kultivator mungkin hanya bisa menemukannya sekali dalam hidupnya. Sekali menghilang, tidak akan ada lagi kesempatan. Aura ini bahkan bisa memperbaiki harta karun. Hal ini terlihat dari bisa membentuk harta esensi. Dia mengangkat kepalanya. Saat pusaran itu akan menghilang, Wanglin menunjuk ke sana. Dia menggunakan mantra stop dengan budidaya spirit void tahap tengahnya dan mengeluarkan raungan yang tenang. Berhenti. Wanglin telah memahami mantra stop setelah mencapai langkah ketiga. Ia tidak lagi hanya menghentikan tubuh, segala sesuatu di dunia bisa dihentikan. Dengan satu kata, suara gemuruh datang dari pusaran. Gemuruh ini terdengar seperti raungan kemarahan bagi para penggarap di sekitarnya. Sejak zaman kuno, semua penggarap merasa kagum terhadap gerbang Void. Penguasa alam tertutup sebelumnya juga sama. Hanya Wanglin yang berani menggunakan mantra stop pada pusaran dari gerbang Void. Jika sebelum mimpi Dao, Wanglin mungkin tidak akan melakukan ini, tetapi setelah mimpi Dao, dia memiliki aura seorang sarjana agung. Dia telah memahami kebenaran dunia dan dapat melihat langit dan bumi serta semua makhluk hidup bagai semut. Ini bukan arogansi tapi kesetaraan. Apakah itu ada atau tidak ada di dunia ini, itu tidak masalah. Dia tidak merasa kagum, yang dia miliki hanyalah tatapan yang setenang air. Dengan satu kata, dia menghentikan dunia. Pusaran raksasa itu bergemuruh, tapi meskipun mantra stopnya kuat, mantra itu tidak maha kuasa. Pusaran itu hanya berhenti sejenak sebelum menunjukkan desahan akan runtuh. Mata Wanglin berbinar dan dia melangkah maju.
Tangan kanannya meraih pusaran dan melambai. Dia menciptakan kekuatan isap yang kuat dan mengeluarkan banyak kekuatan gerbang void yang awalnya bukan miliknya. Gemuruh dari pusaran menjadi lebih intens. Raungan marahnya sepertinya menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak peduli. Saat dia mengeluarkan lebih banyak kekuatan gerbang void, dia mengeluarkan setitik cahaya yang merupakan sisa-sisa kereta perang pembunuh dewa miliknya yang hancur. Kereta perang pembunuh dewa ini dihancurkan saat pertempuran pertama Wang Lin melawan air Daois. Ketika dihancurkan, masih ada satu segel lagi yang tersisa di sana, tapi itu masih cukup untuk mengejutkan dan melukai air Daois. Kekuatan harta karun ini luar biasa. Ini dibuat oleh Xuan Bao yang terhormat dari alam surgawi hujan. Itu bernama kereta perang pembunuh dewa, dan itu sangat kuat. Wang Lin berhasil selamat dari banyak bahaya berkat itu. Wang Lin telah mengeluarkan sisa-sisa kereta perang pembunuh dewa untuk melihat apakah kekuatan gerbang void misterius ini dapat memperbaikinya. Jika itu benar-benar bisa diperbaiki, Wang Lin memiliki terlalu banyak harta karun lain yang ingin dia perbaiki. Saat setitik cahaya dihilangkan, kekuatan gerbang void yang tak ada habisnya menyerbu dan diserap oleh setitik cahaya. Segera, setitik cahaya memancarkan cahaya terang. Mata Wang Lin menyipit dan mengungkapkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak menyangka tebakannya benar, bahwa kekuatan gerbang void misterius ini benar-benar dapat memperbaiki harta karun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, setitik cahaya menyerap sejumlah besar kekuatan gerbang void. Setitik cahaya berangsur-angsur menjadi kepompong dan mengeluarkan cahaya lembut. Saat kepompong terbentuk, ia menyerap lebih banyak lagi kekuatan gerbang void. Suara retakan bergema ketika hampir seluruh kekuatan gerbang void habis. Retakan muncul pada kepompong dan kupu-kupu 7 warna muncul dari dalam. Gelombang bubuk 7 warna jatuh dari sayap kupu-kupu. Ia menari mengelilingi Wang Lin, dan cara ia mengepakkan sayapnya menunjukkan kegembiraan dan keterikatan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, kupu-kupu itu mendarat di bahu Wang Lin dan tidak bergerak. Wang Lin mulai tertawa. Dia memandangi kupu-kupu itu dan mengingat kembali pengalamannya dengan kereta perang pembunuh dewa. Dia tidak menyangka akan melihat kupu-kupu itu lagi. Kupu-kupu ini adalah roh dari kereta perang pembunuh dewa. Tidak peduli betapa sulitnya, aku akan mengambil kekuatan gerbang void. Karena kereta perang pembunuh dewa dapat dipulihkan, saya akan mengambil harta lainnya. Jika itu bisa dipulihkan, saya akan memiliki mantra penyelamat hidup yang kuat. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melambaikan tangan kanannya dan sesuatu terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Itu adalah pecahan perisai. Fragmen itu memancarkan cahaya hijau redup yang sangat lemah sehingga terasa seperti bisa menghilang kapan saja. Saat pecahan itu muncul, kekuatan gerbang void yang ditarik Wang Lin berkumpul di sekitarnya. Cahaya hijau samar dari pecahan itu tiba-tiba menjadi terang seolah penuh kehidupan. Ini adalah Azure Light Shield, harta karun yang diperoleh Wang Lin di tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kekuatan terkuatnya di tanah roh iblis. Entah itu Sang Maha Melihat atau iblis kuno, mereka semua ketakutan sebelumnya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat itu sudah mengejutkan. Jika itu bisa diperbaiki sekarang, dan dengan dia menambahkan kekuatan gerb Ang Void dan budidaya Wang Lin, kekuatannya akan sangat mengejutkan.
Hal terkuat tentang harta karun ini bukanlah pertahanannya melainkan mantra yang terkandung di dalamnya. Mantra ini disebut, mimpi zaman kuno. Saat pecahan hijau itu terus menyerap kekuatan gerbang void, ujung-ujungnya bergerak cepat, memulihkan bentuknya. Namun, tidak banyak kekuatan yang tersisa dari gerbang void. Melihat kekuatan gerbang void berkurang dan pusarannya akan menghilang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. 6 pedang esensi terbang menuju pusaran dan menciptakan dampak yang mengerikan. Ini adalah harta karun yang dibentuk oleh esensi Wang Lin. Setiap serangan dari mereka adalah serangan penuh dari kultivator langkah ketiga. Saat gemuruh bergema, pusarannya terdistorsi. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Menggunakan fakta bahwa jiwanya adalah Soul Devourer, dia menyedot lebih banyak kekuatan dari gerbang Void yang bukan miliknya. Saat kekuatan gerbang Void ditarik, Azure Light Shield menyerap cukup banyak dan pulih ke bentuk aslinya. Merasa bersemangat, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sarung tangan Dewa Kuno muncul. Setelah menyerap sisa kekuatan gerbang Void, ia juga pulih. Sambil tertawa, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke pusaran tersebut. Pusaran itu runtuh saat gemuruh bergema, tapi kemauan kuat yang tak terlukiskan muncul dari pusaran yang runtuh itu. Surat wasiat ini sangat kuat, tapi tidak ada orang lain selain Wang Lin yang bisa mendeteksinya. Wang Lin merasa wasiat ini adalah roh pertama yang lahir saat dunia diciptakan. Seolah-olah segala sesuatu di alam batin dan luar lahir dari kehendak ini. Jika sebelumnya, Wang Lin akan mundur ketakutan, tetapi pada saat ini, aura kuat seorang sarjana agung muncul dari tubuhnya. Dia melihat langit dan bumi sebagai semut, jadi bagaimana dia bisa kalah dalam keinginan ini? Hari ini, aku meminjam kekuatan gerbang voidmu. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Suara Wang Lin tiba-tiba bergema. Di dalam tubuhnya, Heaven Defying Bat tiba-tiba bergerak. Bab 1626, yang ketiga. Surat wasiat keluar dari pusaran yang runtuh dan bertabrakan dengan aura Wang Lin. Hal ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat, tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dia berdiri tegak dan menatap pusaran itu. Kehendak dari pusaran tersebut tidak memiliki kekuatan menyerang, namun memiliki kekuatan untuk menekan. Jika seseorang tidak tunduk pada tekanan ini, maka tubuh, pikiran, dan dao mereka akan runtuh. Namun, tekanan ini tidak bisa menekan Wang Lin. Aura seorang sarjana agung Wang Lin memandang langit dan bumi sebagai semut, memandang segala sesuatu sebagai setara. Hasilnya, Wang Lin langsung menghadapi keinginan itu. Saat ini, manik penentang surga di benak Wang Lin tampak terbangun dan mulai berputar. Ia dengan rakus menyerap keinginan itu. Surat wasiat itu sedikit menyentuh Wang Lin dan segera mundur. Saat ia mundur, Heaven Defying Bat juga berhenti berputar. Saat surat wasiat itu ditarik, suara samar dan kuno bergema di telinga Wang Lin. Semuanya diciptakan olehku, kami menunggu pembayaranmu. Saat suara itu menghilang, kekuatan yang lebih besar lagi melonjak keluar dari pusaran dan memasuki sarung tangan Dewa Kuno. Hal ini menyebabkan tantangan itu pulih dengan cepat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih ruang penyimpanannya untuk mengambil bendera yang rusak. Selain dari Heaven Defying Bat, ini adalah harta paling berarti yang pernah diterima Wang Lin. Ini adalah bendera 1 miliar jiwa-jiwa.
Bendera ini diberikan kepadanya oleh Dutian di tahun-tahun awalnya, dan dia telah memberikan sebagian darinya kepada 13. Saat ini, dia hanya memiliki bendera rusak yang tersisa, tetapi ketika kekuatan dari gerbang Void menyerbu masuk, bendera jiwa 1 miliar jiwa mengeluarkan aura yang kuat. Setelah bendera 1 miliar jiwa diperbaiki, kekuatan gerbang Void dengan cepat menghilang dari dunia. Pusaran dari gerbang Void menghilang. Wang Lin berdiri di sana dengan rambut putihnya berkibar. Mata kirinya mengandung api, mata kanannya berisi guntur, dan di antara alisnya, selain bintang dewa kuno, ada 3 tanda vertikal. Ketiga tanda vertikal itu adalah karma di tengah, hidup dan mati di kiri, dan benar dan salah di kanan. Adapun esensi pembantaian, itu menyatu dengan jiwanya. Langkah ketiga, dia benar-benar telah melangkah ke tahap pertengahan dari Spirit Void, menjadikannya seorang kultivator langkah ketiga. Dia memejamkan mata dan diam-diam mengamati tubuhnya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan melihat tanda aneh muncul di tangan kanannya. Dia tidak asing dengan tanda ini, itu adalah gerbang ke-6 yang dia buka. Gerbang 10.000 tulang kekosongan. Gerbang 10.000 tulang kekosongan seperti tato di telapak tangan kanan Wang Lin, dan perlahan membentuk bekas yang dalam. Melihat ke bawah, ribuan pembudidaya perlahan terbang keluar dari planet Susaku. Master South Cloud, Situnan, dan lainnya terbang ke depan untuk menyambut Wang Lin. Hanya Master South Cloud yang tampak sedikit khawatir. Dia melihat ke kejauhan pada suara gemuruh yang teredam dan spekulasi terbentuk di dalam hatinya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang teredam dari kejauhan menjadi semakin mendesak dan keras. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan niat bertarung di matanya. Dia akan menghadapi hukuman ilahi, dia ingin melihat seberapa kuat hukuman ilahi kali ini. Situ, kita akan bicara nanti. Saat ini, pembalasan ilahi akan datang. Setelah saya melanggar hukuman ilahi ini, kita akan mabuk. Ini memang pembalasan ilahi. Mata Tuan South Cloud menyipit. Dia berhenti dan melambaikan lengan bajunya untuk menghentikan orang lain bergerak maju. Penguasa alam tertutup sedang menjalani pembalasan ilahi. Kami akan menunggu di luar dan melindunginya. Ketika kata-kata Master South Cloud bergema, ribuan kultivator berhenti dan kemudian perlahan mundur. Situnan menatap Wang Lin dengan cemas. Pembalasan ilahi, saat saya mendobrak gerbang Void, tidak ada pembalasan ilahi. Wang Lin, Situnan memandang Master South Cloud dan juga melihat sedikit kekhawatiran. Penguasa alam tertutup memiliki keinginan untuk menentang surga dan disebut sebagai kultivator yang menentang surga. Para penggarap yang menentang surga harus menghadapi hukuman ilahi, itulah yang telah diwariskan dari zaman kuno, orang tua ini telah melihat beberapa hukuman ilahi. Jadi penguasa alam tertutup juga seorang kultivator yang menentang surga. Master South Cloud melihat ke kejauhan dan melihat kumpulan awan bergegas mendekat. Awan tidak ada habisnya, dan mereka semakin dekat. Kurang dari 10 napas setelah semua orang mundur, suara gemuruh bergema di telinga semua orang. Beberapa penggarap alam batin bahkan mengeluarkan darah dari lubang mereka dan mundur ketakutan. Awan dengan cepat mengelilingi Wang Lin sampai dia tidak lagi terlihat oleh semua orang. Saat awan tak berujung menyelimuti Wang Lin, kekuatan surga yang tak terlukiskan tampaknya membentuk tangan raksasa tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Ribuan penggarap alam batin,
termasuk Master South Cloud dan Situnan, didorong mundur oleh kekuatan ini. 10.000 kaki, 100.000 kaki, 10.000 kilometer, 100.000 kilometer. Gemuruh menggelegar bergema. Saat awan bergemuruh, bahkan planet Suzaku pun tampak terdorong keluar dari orbitnya dan melayang. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Awan menyebar hingga segala sesuatu dalam jarak 1 juta kilometer di sekitar Wanglin tertutup. Tidak ada satupun planet penggarap atau budidaya di wilayah tersebut. Wanglin adalah satu-satunya orang di dalam. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini, semua pembudidaya menjadi cemas, terutama Situnan, yang menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram, ingin membantu. Namun, dia tahu bahwa selain orang yang sedang menjalani hukuman ilahi, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mendekat. Wanglin hanya bisa menanggungnya sendiri. Penguasa alam tertutup adalah seorang kultivator yang menentang surga. Dengan pembalasan surgawi ini, budidayanya akan diperkuat dan dia akan berdiri di atas kita semua. Master South Cloud bergumam seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Semua orang diam-diam merenung. Lebih jauh lagi, di sisi lain awan, seorang lelaki tua mengenakan pakaian ungu berjalan keluar. Dia memasang ekspresi serius saat dia melihat awan yang berputar, dan matanya memancarkan cahaya misterius. Energi panah yang sangat kuat. Dia benar-benar menemukan panah itu. Saat saya bertemu dengannya saat itu, dia bahkan belum mencapai langkah ketiga. Saya tidak menyangka dia memiliki 6 esensi. 6 esensi? 6 esensi. 1 esensi sudah cukup untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Dengan 6 esensi, budidaya anak ini melewati tahap kekosongan nirwana dan mencapai tahap pertengahan kehampaan roh. Dengan budidaya ini dan panah itu, orang tua ini adalah hantu Tuasan. Dia merenung sedikit dan memandang awan dengan tatapan aneh dan tidak bisa dijelaskan. Gerbang 10.000 tulang kekosongan, hantu Tuasan menatap tangan kanannya. Di telapak tangannya, sebuah tato muncul. Tato ini juga merupakan sebuah pintu. Gerbang ini sama dengan yang ada di telapak tangan Wanglin. Keduanya adalah gerbang 10.000 tulang kekosongan. Mungkinkah dia yang ketiga? Hantu Tuasan mengerutkan kening. Di sistem bintang kuno, ada sebuah istana yang mengambang di antara kehampaan yang tak ada habisnya. Istana itu gelap, dan melayang dalam kegelapan. Tampaknya menyatu dengan kegelapan kehampaan itu sendiri. Ada beberapa tempat lilin menyala di dalam istana. Suara letupan bergema saat nyala api berkedip-kedip. Nyala apinya redup, tetapi ada beberapa hal yang terlihat samar-samar. Ada sebuah sumur di tengah istana, dan ada seorang pria berjubah hitam. Berdiri di sampingnya, Wanglin akrab dengan orang ini, dia adalah penguasa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam sumur, sehingga mustahil untuk melihat ekspresinya. Setelah sekian lama, dia mengangkat tangan kanannya yang kering dan dengan lembut menjepit api. Tempat lilin padam dan asap mengepul. Asap menyelimuti dirinya dan menyembunyikannya di dalam kegelapan. Hei, kenapa dia susah sekali dibunuh? Blue Dream menghentikanku untuk pertama kalinya. Kedua kalinya adalah jebakan hidup dan mati, tapi pada akhirnya, Master benar-benar muncul. Tuan sudah gila, dia benar-benar menyelamatkan Wanglin, bahkan dengan kepribadiannya, sebuah suara serak bergema di kegelapan dan perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Seolah-olah penguasa tidak bisa menyembunyikan kepanikan dalam suaranya.
Busur dan anak panah Li Guang, pastilah guru yang memberikan darah kepada Wang Lin untuk digunakan tanpa penolakan. Guru, tidak mati, dia gila saat ini, tapi begitu dia pulih, dia pasti akan menghukum saya. Tapi pada saat itu, dia terluka parah dan hilang setelah dilahap oleh dao surga. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kulakukan selain mengirimkan ke Seven Color? Tubuh penguasa di bawah jubah hitam tampak bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke aula istana yang kosong. Sungai yang dipanggil telah sepenuhnya ditempati oleh para penggarap alam luar. Di wilayah selatan banyak terdapat pecahan planet dengan pecahan batu yang melayang di sekitarnya. Ada satu yang lebarnya sekitar 100 kaki. Batuan ini berlubang, dan seorang lelaki tua berpakaian putih sedang duduk di dalamnya. Orang tua ini mengeluarkan aura surgawi dan ada setetes darah di antara alisnya. Setetes darah ini sepertinya telah menyatu sepenuhnya dengannya, yang tampak mengejutkan. Dia perlahan membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Setelah menghitung sebentar, matanya menunjukkan cahaya aneh. Wang Lin akhirnya mencapai langkah ketiga, rencana yang telah dibuat oleh orang tua ini selama puluhan ribu tahun akan segera dimulai. Orang tua ini telah menunggu lama sekali untuk ini. Murid, jangan biarkan kamu guru turun. Pria tua berbaju putih itu tersenyum. Dia sangat tenang, seolah semuanya berjalan sesuai prediksinya. Dia adalah yang maha melihat, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dalam Brilliant Void, Wang Lin berada di tengah-tengah awan tak berujung, di mana hanya orang yang mengalami pembalasan ilahi yang bisa berada. Jubah putihnya berkibar dan matanya tenang. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke atas. Awan di atasnya berputar dan sepertinya ada banyak ular perak yang bergerak di dalamnya. Sebuah pusaran yang tampak seperti mulut besar terbentuk. Saya punya pertanyaan, kualifikasi apa yang dimiliki surga untuk memberi saya balasan? Hari ini, aku bukan hanya seseorang yang akan menerima balasan, aku juga seseorang yang akan membagikannya. Pembalasan guntur, atas namaku, Wang Lin, dimulai. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.